Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada seluruh rekan-rekan. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas analisis pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran disusun oleh Ahbib kelas fikih B peserta PPG dalam jabatan UIN SMH Banten tahun 2021. Next. Landasan belajar. Landasan belajar kali ini yang pertama KMA 183 tahun 2019, Permendikbud nomor 20 tahun 2016, Permendikbud nomor 37 tahun 2018, SK Dirjen Pendis nomor 1836 tahun 2021, Modul Perangkat Pembelajaran PPG 2021, Dokumen Prota dan Promes Fikih tahun 2021. Next. KB4 Pengembangan Materi Ajar. Ya, materi ajar terdiri dari 4 konsep dan 4 isi. Yang pertama fakta, kemudian konsep, prinsip, prosedur, dan nilai. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sumber indikator bisa diambil dari KD pada program semester sesuai kebutuhan untuk pencapaian kompetensi. Ya, Bapak Ibu, ketika kita akan merumuskan dan menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi, kita bisa melihat pada program semester yang telah kita susun sesuai kebutuhannya. Di situ ada KD dan indikator-indikatornya, tinggal diolah, ditambahi kata sesuai dengan kata kerja operasional sesuai tingkatannya. Next, selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Ya, dalam menyusun tujuan pembelajaran, ini langsung ke teknis saja. Ada 4 poin dalam tujuan pembelajaran dalam penulisannya. Pertama, condition, audience, behavior, dan degree. Saya contohkan. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep takwa sesuai dalil nakli dengan penuh percaya diri. Ya. Yang termasuk dalam condition adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi. Kemudian audience, peserta didik. Behavior dapat menjelaskan konsep takwa sesuai dalil nakli. Degree dengan penuh percaya diri. Ya, ini contoh penulisan dalam kolom tujuan pembelajaran. Ini contohnya. Ya, ini contoh format pada tugas kali ini. Penyusunan materi ajar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nih, dalam penulisan tujuannya ini setelah berdiskusi, ya, Bapak Ibu bisa membaca contohnya di modul yang perangkat pembelajaran. Selanjutnya, KB5, model pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, inquiry learning. Adalah model pembelajaran penyingkapan, memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Budi Ningsih, 2005 halaman 43. Kemudian fasenya pemberian rangsangan, pernyataan identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Terus selanjutnya problem based learning atau PBL. Merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tan Oon Seng 2000. Ya, ini masih menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL.
Model pembelajaran PJPL merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas, dan permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi. Yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah Barel 2000 and Baron 2011. Proses berpikir ilmiah. Ya, ini adalah contoh penulisan model pembelajaran kompetensi, ada kolom nomor, kompetensi, model pembelajaran, dan keterangannya. Ya, ketika kita memberi keterangan, kita melihat pada dimensi pengetahuan, yaitu proses kognitif pada C1 sampai C6. Kemudian jenis bentuk knowledge-nya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian untuk KI4-nya, KI1 mengamati, KI2, KI3, KI4, KI5, KI6 sampai dengan mencipta menurut Dyer. Kemudian keterampilan konkretnya ini kita menulis keterangan pada kolom model pembelajaran di KD4. Ada persepsi kesiapan, membiasakan, mahir, alami, orisinal, dan ini menurut Simpson. Nah, ini yang perlu Ibu Bapak sebagai pedoman, dilihat bagannya, dimensi 3 dan 4. Dilihat sesuai dengan penulisan KD-nya. Oke, next. Proses berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah ini ada 5 komponen yang penting. Yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Contohnya seperti ini. Ya, ini juga tugas kali ini yang harus dibuat, yaitu membuat analisis proses berpikir ilmiah. Ada kolom dari sebelah kiri KD, IPK, tujuan, pemilihan model discovery learning. Kemudian proses berpikir ilmiahnya mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengomunikasikan. Ini ada di buku modul perangkat pembelajaran KB 5. Ini format juga yang harus kita buat. Oke, next. Ya, demikian presentasi sederhana ini. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.